Kecelakaan itu mengakibatkan saya punya patah 3, Pak. Kecelakaan itu mengakibatkan saya punya otak yang di kiri ini, Pak, bergeser ke kanan. Kalau dipaksa operasi, Pak, antara 3 kemungkinan. Pertama, meninggal dunia. Yang kedua, hidup tapi gila berat. Jadi kecelakaan itu dari Tuhan maksudnya, dari pakai atau Kalau saya punya hasil perenungan, Pak. Tuhan itu tidak ada satu hal yang jahat. Tuhan itu hanya ada kebaikan. Tar, Pak. Boleh, Star? Tunggu. Sabar dulu. Saya mencurigai, Pak, yang seperti ini Tuhan kita berbeda. Saya Michael Ponello, dan saat ini saya sedang bersama dengan seorang yang pernah mengalami kecelakaan yang luar biasa serius. Otaknya bergeser. Tulang di pahanya patah sampai 3 bagian dan panggulnya terlepas. Tapi ada mujizat Tuhan. Langsung saja saya sapa Bapak Pendeta Kay Pangulimang. Aslinya dari? Saya dari Manado. Tapi kalau di Manado, Pak, Michael itu berdomisili di Minahasa Utara. Itu Kecamatan Wori yang sudah bertetangga dengan Kota Manado. Oke. Bisa ceritakan bagaimana peristiwa kejadian kecelakaan itu? Sudah pendeta atau belum dan bagaimana? Sedikit historikalnya, Pak. Sejarahnya gini. Waktu itu 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Cukup lama. Waktu itu umur berapa itu? Umur 22, Pak. 22 tahun, oke. Waktu itu saya lagi mau ke pelayanan, temani seorang teman hamba Tuhan ke daerah Bolmut. Berarti sudah pendeta, sudah selesai sekolah Alkitab? Sudah sekolah Alkitab, tapi kalau kita di gereja kita berstatus pengerja. Oke. Waktu kita dalam sebuah misi pelayanan KKR di daerah Bolmut. Bolang Utara, Pak. Utara, oke. Terus dengan kecepatan yang cukup cepat mobilnya waktu itu di jalan yang agak lurus di daerah Amurang itu, tengah Amurang. Teman saya yang bawa mobil ini, dia coba melambung satu mobil di depan, tapi dia gagal karena ada mobil di depan. Sehingga terjadi kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Kecelakaan itu mengakibatkan saya punya patah 3, Pak. Jadi benturan begini, tabrak depan-depan atau itu belakang? Diperkirakan, Pak, itu kecepatannya 100 km per jam. Wow, cepat sekali. Bunyinya keras. Jadi para saksi mata mereka bilang saya itu memang ada pada sebuah kondisi terjepit, mobilnya ringsek dan sudah tidak bisa tertolong. Tapi ketika saya dikeluarkan, dibawa ke rumah sakit Amurang dan itu dirujuk ke Prof. Kandomalayang Manado, rumah sakit umum. Itu paha saya ini patah 3 dan kata dokter wajib diamputasi, Pak. Oke. Karena pahanya patah, hasil ronsennya pahanya tulangnya patah dan pecah-pecah. Dan memang tulangnya retak, pecah begitu. Ya, kata dokter tidak bisa dikembalikan seperti inilah, nggak mungkin. Karena tulangnya cukup parah patahnya. Yang kedua, kecelakaan itu mengakibatkan saya pingsan itu, bahasa medisnya koma. Berapa lama? Seminggu lebih. 1 minggu lebih. Jadi saya kecelakaan itu hari Rabu jam 3 sore, kayak gini nih. Kayak gini. Kecelakaan, nanti sadarnya itu, siumannya itu Rabu minggu depan, jam 11 malam, Pak. Jam 11 malam? Oke. Itu kata mama, orang tua saya, kata selama saya dalam keadaan koma itu, kalau saya bernafas, saya punya hidung berdarah, telinga berdarah semua, mulut berdarah. Sampai kalau misalnya di sini sampai sekarang ini ada tanda, ini bukti real nih, konkret, banyak kaca, Pak. Banyak kaca yang kalau mau diraba. Boleh saya pegang? Silakan, Pak. Izin, Pak, izin. Oh iya. Itu kaca. Kenapa nggak dikeluarkan? Kata dokter yang menangani saya nggak perlu lagi dikeluarkan kacanya karena udah mau tunggu meninggal. Oke. Itu klaim dari medis.
Jadi saya tinggal mau ditunggu meninggal, tapi syukur kepada Tuhan sampai sekarang nggak meninggal, Pak. Belum meninggal lah. Oke, Masih hidup sampai hari ini. sampai hari ini. Haleluya. Kemurahan Tuhan. Kalau sudah meninggal kita nggak ada di Nggak ada podcast lah. ini. Berarti Nggak mungkin, kan? mujizat Tuhan sudah terjadi. Ya, mungkin bisa, kalaupun ada arwahnya, ada arwahnya ya. Jadi kecelakaan itu saya punya patah, kemudian pingsan seminggu. Ada yang lebih luar biasa, Pak. Ya, ya, Ada yang apa lebih spektakuler. Kecelakaan itu mengakibatkan saya punya otak yang di kiri ini, Pak, bergeser ke kanan. Jadi otak itu kan lunak ya bentuknya. Jadi dia agak Bergeser. bergeser, oke? Saya punya otak Itu yang itu bikin nggak sadar mungkin ya, bikin koma mungkin. kemungkinan. Oke. Jadi saya ditangani oleh dokter ahli saraf yang cukup luar biasa waktu itu. Kata dokter saya itu ada pada kondisi yang tidak mungkin seperti ini lagi. Kalau dipaksa operasi, Pak, antara 3 kemungkinan. Pertama meninggal dunia. Yang kedua hidup tapi gila berat. Yang ketiga nggak gila tapi agak terkebelakang, Pak. Saya di scan otak saya, kata dokter ini tidak mungkin jadi seperti sekarang, tapi meninggal, gila, atau jadi terkebelakang. Terkebelakang artinya Saya punya agak sedikit, ya jam gitulah, 7 lewat yang 5, pasti gitulah. Ya. atau ya nggak berpikir secara normal ya. Oke. Otak saya itu di scan jam 11 malam. Jadi dokter mengklaim memberi sebuah vonis nggak bisa tertolong. Saya pun didoakan oleh banyak hamba Tuhan dan puji Tuhan besoknya jam 10 siang nih. Mungkin kurang lebih 9 sampai 10 jam ke depan saya punya otak di scan lagi. Dokternya kaget, Pak. Kata dokter sama orang tua saya, sama pendeta saya yang di Manado, Pak Pendeta izin ini luar biasa nih Pak Pendeta. Kenapa kata pendeta saya? Saya menyampai fakta bahwa ini Pak K ini otaknya Pak sudah kembali pada posisi awal. Oh itu waktu itu mau operasi, nggak jadi operasi, jadi scan lagi kembali. Nggak jadi operasi, Pak. Wow. Jadi operasi. Mujizat. Jadi karena saya nggak jadi operasi ya puji Tuhan, ya. Kemudian selain otak saya itu dia bergeser, kata dokter otak saya itu menggumpal darah mati membungkus otak, Pak. Berarti ada pendarahan di otak. Pendarahan berat. Waduh. Jadi bukan cuma harus bergeser aja. Kan harusnya dikeluarin biasanya di wajib operasi, iya. bedah saraf. Terus? Jadi dokternya kaget. Kata dokter, saya menyampai fakta Pak Pendeta sama orang tua saya bahwa ini Pak K ini otaknya sudah kembali pada posisi awal. Kemudian gumpalan darah yang tadi membeku membungkus otak saya udah hilang, Pak. Nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Ya puji Tuhan, saya ditolong Tuhan, kaki nggak diamputasi, terancam gila, meninggal, terkebelakang. Ya puji Tuhan sampai sekarang nggak terkebelakang. Iya masih bisa ngomong. Ya bisa loh. Kalau pendeta kan? Kalau saya gila kan nggak mungkin kesini. Wah, iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi itulah. Nah sekarang gini Pak. Okay. Ada sebuah problematika, kata dokter gini, dokternya dari seberang. Ngomong sama orang tua saya gini, Om Tante kalau ini Kiai dia sembuh, sorry kata dokter, katanya tetap jadi terkebelakang. Karena bagaimanapun faktor otak bergeser sama pendarahan itu tetap memberi pengaruh. Tetap jadi, ya nggak stabil lah berpikir saya. Tapi puji Tuhan, saya 2 tahun pasca kecelakaan itu, Pak, saya coba menempuh pendidikan di dunia teologi ya. Ditolong Tuhan, saya jujur waktu masuk mendaftar nih mau pingin kuliah agak sedikit minder ya. Karena stigma itu. Iya, agak stigmanya kan terbangun, saya terkebelakang nih. Nggak akan kembali normal. Saya takut juga mau kuliah, mau belajar Alkitab lebih dalam kan. Tapi puji Tuhan ketika saya menjalani pembelajaran kuliah, saya juga nggak dibilang pintar sekali, tapi itu saya nggak bodoh, Pak. Iya. Saya nggak pintar, tapi nggak ada orang yang berani bilang saya bodoh. Saya punya prestasi berpikir dan nilainya luar biasa lah. Untuk orang yang pernah kecelakaan otak bergeser dan pendarahan, Pak, ini mungkin hal yang spektakuler jika melihat konsep ini. Itu.
dia punya kesaksian saya seputar kecelakaan, Pak. Wah, luar biasa. Jadi mengalami mujizat daripada Tuhan. Dan sampai hari ini sebagai seorang pendeta, dari setiap peristiwa kan ada pelajaran. Nah, peristiwa kecelakaan 25 tahun lalu dan berjalan sampai sekarang, hal-hal apa yang sangat menarik yang menjadi pelajaran dalam hidup Pak Kay? Gini, Pak. Saya tambahin dikit ya. Saya berkepala botak sekarang, rambut saya udah nggak ada. Itu Ini bukan pengaruh- karena alami, Pak, bukan karena faktor genetika atau turunan, bukan. Tapi saya punya kepala jadi botak karena kecelakaan itu. mulai daripada waktu itu. Ya, jadi saya sejak kecelakaan itu rambut saya rontok, pelan-pelan rontok, ya jadi botak. Tapi nggak apa-apa kan, biar botak, yang penting tetap ada kemuliaan Tuhan. Iya. Tetap dalam Tapi pemahaman. keluarga semua hanya pakai yang botak atau ada yang Saya lain? sendiri. Sendiri. Papa saya udah dipanggil Tuhan, udah meninggal beberapa tahun yang lalu, tapi Papa meninggal pada posisi rambutnya begitu tebal. Jadi faktor genetika nggak ada, Pak. Jadi konklusinya, saya punya rambut ini rontok jadi botak itu karena kecelakaan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting tetap ada kemuliaan Tuhan. Iya, tetap gantung botak. ini. Yang penting mungkin rambutnya pindah ke bawah, Pak. Iya, dijanggut ya. Gitu, Oke. gitu, Pak. Ya. Terus? Saya ketika gini, saya coba menangkap sesuatu yang dari Tuhan nih, Pak. Iya. Ya bahwa kecelakaan itu semuanya punya pemaknaan yang cukup esensi, cukup mendasar. Karena Pak, satu hal, Pak, dokter yang tangani saya itu dari keyakinan yang berbeda, ya, dari seberang. Dia sekarang ini jadi orang percaya sama Yesus, itu punya alasan, punya referensi dari kecelakaan saya, Pak. Oke, jadi karena kecelakaan itu ngalami mujizat, dokter ini masuk percaya kepada Yesus Percaya Kristus, Yesus. begitu. Sah. Jadi untuk sesuatu yang Tuhan punya goal setting nih, Tuhan punya kepentingan untuk dia, Pak. Ya. Di balik kecelakaan itu. Ya. Semua kan Tuhan punya kepentingan yang lebih mendasar di kemauan kita. Sorry, Ya, saya potong. silakan, Pak. Jadi kecelakaan itu dari Tuhan, maksudnya dari pakai atau Kalau saya punya hasil perenungan, Pak, ya. kan saya yang alami. Hmm. Jadi dari semua pembentukan pemikiran, dikaji, dianalisa, dikomparasikan dengan aspek empirisnya, Pak, ya, pengalaman, saya menarik satu konklusi yang sifatnya deduktif konteks, bahwa semua seizin Tuhan yang atur. Seizin Tuhan. Tapi Yang esensinya Oke, adalah oke. kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. wow, ngopi dulu Pak. Siap, Pak, siap. Ini makin seru ini, ya. Oke. Tuhan bilang bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Nah, jadi bagaimana Pak Kay ini berkata bahwa kecelakaan itu adalah rancangan dari Tuhan atau sesuatu hal yang disetting oleh Tuhan untuk menyelamatkan dokter itu. Ini, Pak. Ini keren, ini keren nih. Oke. Bagi saya nih, sebuah kegagalan berpikir, Pak. Ketika kita coba menyandingkan konsep tentang Tuhan itu dengan sesuatu yang tipikalnya masalah aspek moral manusia. Contohnya seperti apa? Jadi gini, Pak. Sekarang kalau saya nanya sama Pak Michael nih, Pak Michael Penelo, Pak Pendeta, konotasi kata rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Apakah konotasi teologisnya dari kata kecelakaan ini yang Tuhan pakai di konteks Yeremia ini, Pak? Sama nggak dengan kecelakaan yang kita jumpai sehari-hari? Dari perspektif manusia kita mungkin bisa iya. Tapi apakah ada penyeragaman konsep yang dimaksudkan Tuhan kecelakaan itu juga berkonotasi yang sama seperti yang saya alami, Pak? Oke, jadi sebelum saya jawab,
Jadi kan saya berbicara dengan sahabatnya Pak K ini dan dia mereferensikan satu kesaksian. Dia berkata, jadi semenjak kecelakaan itu, Pak K ini dibukakan banyak rahasia Tuhan. Bahkan menjadi orang yang berpikirnya smart. Kita boleh lihat dari bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa secara teologi atau bahasa secara apa itu istilah? Akademis ya, karena saya kalau dari bahasa-bahasa begitu jujur agak tidak terlalu pintar begitu ya. Boleh saya tahu masuk sekolah teologi ya sekarang sudah sampai doktor atau profesor atau MTH atau STH? Saya Pak ditanya nih ya, ditanya kan. Saya itu sebetulnya memang di sosial media ada beberapa orang yang suka bercanda, menyapa saya Pak Prof. Pak Prof, ya. Saya juga dengarnya begitu. Saya bingung. Saya bingung, ini Prof dari mana ini? Saya malu-maluin juga. Ada yang nyapa saya dengan sapaan Pak Doktor. Saya mau dilarang juga kan. Udahlah, nggak banyak penting kan. Siapa yang lebih tahu deh. Tapi yang sebetulnya saya itu cuman memang punya gelar. Jadi saya dari Sekolah Alkitab Ujung Pandang Malino. Saya next untuk S1 saya di ST Aginosko Air Mendidih. Baru kemarin saya sempat menyelesaikan S2 saya di STT Huperetes. Oke. Ya, Huperetes. Huperetes, jadi ambil MTH ya. Itu aja. Jadi, sorry untuk teman-teman kalau pingin suka bercanda atau apa maksud Anda menyapa saya dengan Prof. Itu kan malu-maluin. Mungkin kepala. Mungkin mereka nilainya dari segi bahasa. Dan memang saya ketika ketemu dengan Pak K ini, saya lihat bahwa orang yang punya cara berpikir yang sangat luar biasa gitu, sangat good gitu. Nah, jadi saya kembali kepada apa yang ditanya tadi. Jadi kalau menurut saya bahwa kecelakaan itu bukan sesuatu hal yang direncanakan Tuhan. Karena Tuhan itu hanya ada kebaikan dan kebaikan. Dalam firman Tuhan Yakobus 1 ayat 17, segala yang baik itu berasal dari atas. Jadi saya punya pandangan bahwa kecelakaan bukan dari Tuhan. Tapi diizinkan. Bukan begini. Tapi Tuhan masih punya rencana di balik kecelakaan itu untuk mengubah yang seharusnya adalah kematian dirubah menjadi kehidupan. Yang seharusnya adalah kebinasaan dirubah Tuhan untuk menjadi satu kesaksian. Dan buktinya ada orang yang diselamatkan. Jadi dalam pandangan saya dan sesuai dengan Yakobus 1 dan Yakobus 1 ayat 17 lalu dengan Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Itu ya? Iya. Ini keren banget, ini keren sekali Pak. Iya. Saya ingin memberi sebuah komparasi. Gagasan Yakobus yang tadi, rancangan Tuhan itu seperti apa, bahkan Yeremia. Tapi ingat Pak, itu kita punya Tuhan itu Pak, satu waktu Habakuk dia ngeluh. Nabi Habakuk, oke. Habakuk bilang, Tuhan ini kenapa, ini gimana, orang benar ini ditindas nih. Orang benar sepertinya, Habakuk dia seperti komplain Tuhan. Dalam kemanusiaan nabinya di manusia, ini gimana Tuhan ya. Tapi kalau kita ngulik kita Habakuk, ada pernyataan Tuhan sama Habakuk. Habakuk, tolong kamu diam, aku hendak berbicara dengan kamu. Tuhan bilang ini Pak, kalau kita baca Habakuk. Akulah yang membangkitkan kegerangan bangsa Kasdim. Untuk menyerang Israel. Waktu itu, zaman itu. Jadi kalau misalnya ketika bangkitnya kegerangan murka bangsa Kasdim untuk harus membinasakan Israel dari Tuhan loh. Ada sebuah problematika begini Pak. Manusia ini kan dia makhluk moral, makhluk etika Pak. Jadi kita seringkali kita nggak sadari ini aspek moral yang begitu kuat mengikat manusia ini. Kita nggak sadar ini yang akan dipakaikan oleh kita manusia untuk mengukur Tuhan, Pak.
Ini kan bagi saya ini namanya stigma analisa, stigma penalaran logika. Jadi Tuhan itu dia perlu diotonomisasikan eksistensinya, Pak. Yang kepada eksistensi itu melekat yang namanya tipikal dasar sebuah sikap yang berdaulat Tuhan kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong Tuhan itu dia rancangannya bukan kecelakaan, iya. Tapi itu dari sudut pandang dia yang punya firman. Jadi Tuhan itu Pak, dia perlu dikaji, perlu dilihat, dipelajari dari perspektif dia yang adalah Tuhan. Karena kalau kita ngomong tentang dari sudut pandang kita akan banyak menemukan stigma analisa, Pak. Gimana kita suka mengukur Tuhan itu berdasarkan prinsip-prinsip etika moral kita manusia. Contoh Pak. Contoh ya. Satu waktu ketika Yesus dia akan masuk kota Yerusalem, keterangan firman secara eksplisit. Nah, dia ngomong gini. Dia panggil 2 orang murid, kamu berdua pergi ke depan. Kamu ke depan. Ya, benar bilang ke muka. Nanti kamu akan menemukan seekor keledai tertambat. Tolong buka, bawa ke sini. Kalau dia punya pemilik tanya, Pak, kata Yesus, bilang aja gue yang ambil. Ya, gue yang minta. Coba. Ini kan tindakan kurang beretika, Pak. Beretika. Dari sisi etika moral itu salah, nggak baik lah. Tapi karena dia Tuhan, dia sang kausa prima, Pak. Dia pengatur semua sistem alam semesta, dia sang penentu sistem hidup manusia. Bagi saya tidak apa-apa, karena dia kan Tuhan. Sekarang, waktu dia mengutuk pohon ara, Pak, pohon ara tiba-tiba jadi kering. Itu kan milik orang dong. Itu kan milik orang, pohon ara itu kan di kebun orang. Ini kan tindakan yang, loh. Punya orang atau punya kan itu punya Tuhan. Iya, betul. Kami kan logikanya kan sertifikatnya. Kalau mungkin dalam kekinian ada sertifikatnya kan. Dalam kekinian, Pak. Oke, kita pakai analogi dalam kekinian, Pak. Kalau ini pohon kelapa, di Manado pohon sehola ya, sorry. Ini budaya Manado yang menghasilkan gula aren. Ya, minuman beralkohol. Ini pohon sehola ini miliknya Pak Pendeta Michael Ponelo. Tiba-tiba dikutuk Tuhan. Tuhan, ini sertifikat gua punya tanah ini. Masa dikutuk? Emangnya lo siapa? Kan bisa. Nah, inilah etika moral. Ketika kita mengukur dia sang penguasa hidup manusia dengan standar ini sertifikat punya nama kita, ya mungkin stigma, salah. Tapi siapa yang menggugat dia? Roma bilang siapakah yang bisa menasihati dia, Pak? Dia semua dia. Jadi kita perlu mengkaji lagi bahwa konotasi kata bukan rangkaian kecelakaan tadi, kecelakaan yang kita maksudkan, yang hari-hari kita temui, itu sama dengan konotasi itu. Karena bagi saya Tuhan itu nggak bisa diminta pertanggungjawab saya moral, Pak. Dia segala sesuatu kan dia yang atur. Nah, kalau segala sesuatu yang Tuhan yang atur, itu betul. Tapi dia tidak mengatur segala sesuatu, dia tidak mengatur untuk kita ditimpa satu keburukan. Setuju. Tapi gini, Pak, sesuatu yang kelihatannya buruk, sesuatu yang kelihatannya bersifat kecelakaan, yang ujung-ujungnya secara deduktif dia punya nama dimuliakan, kenapa tidak? Semakin dia ngatur, siapa yang buat dia? Saya pikir Pak Michael lagi ya ini yang budaya logika yang masih terkungkung, terikat pada standar etika moral, Pak. Ini problem lah kalau kita nggak harus keluar kalau bisa, supaya di era yang postmodern, era yang lagi keren sekarang kan semua lebih kompetitif, di era digital, dunia AI sekarang. Jadi Pak Mega lagi yang seperti ini kan harus lebih progresif, lebih next level lah, progresif ya. Jadi konsep Tuhan itu, Pak, ada seorang teolog nih, dia punya nama Karl Barth. Dia ngomong ini sama teorinya. Itu Tuhan, Pak, dikenal dengan teori dialektika teologi. Tuhan itu kita mesti pahami dari dua sisi, Pak. Dia punya kebaikan, panjang sabarnya Tuhan, anugerahnya yang limpah, kasih karunia yang amazing, semua yang oke, tapi ingat baik. Roma ngomong ini kita Roma, perhatikanlah kemurahan hati Allah dan juga kekerasannya.
apakah kita serta-merta memandang Tuhan di sudut pandang kebaikannya, melulu kebaikannya, tapi dia punya kekerasan dia baik? Jangan, Pak. Dia bisa marah juga. Nah, jadi begini, kekerasan Allah itu tidak bisa dilepaskan dengan kebaikannya. Tuhan keras itu karena dia baik. Misalkan seorang ayah, kan itu kan dicatat dalam Roma ya, kekerasan. Perhatikanlah kemurahan dan kekerasan hati Allah. Seorang ayah yang mengurus anak, sehingga digambarkan Rasul Paulus katakan, di manakah terdapat seorang anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sah. Oke? Amin. Jadi Tuhan juga menghajar umatnya, anak-anaknya. Tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang baik itu berbicara juga sebagai satu teguran Tuhan, hajaran Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah menghendaki kita untuk celaka. Siapakah seorang ayah yang mau anaknya mengalami kecelakaan? Siapakah seorang ayah yang mau anaknya tabrakan? Jadi Tuhan itu dia memiliki rancangan dan hanya ada kebaikan. Jadi kecelakaan yang dialami itu bukan berarti satu rencana Tuhan untuk membinasakan. Kecelakaan yang terjadi bisa jadi kelalaian dari sopir. Mungkin karena kan tadi larinya itu 100 km per jam. Ya mungkin dari jalan raya itu nggak bisa larinya 100 km per jam. Harusnya di bawah 100 atau 80 ke bawah. Tapi dengan dia menyalip mobil yang lain dan ada mobil, berarti kan ada perhitungan yang salah. Nah ketika terjadi kecelakaan itu berarti bukan Tuhan yang tentukan dong kecelakaan itu. Nah kecelakaan karena kelalaian, telah terjadi. Tapi di situ ada anugerah Tuhan ketika orang berdoa. Terjadi mujizat. Bapak Kay mengalami mujizat Tuhan. Nah berarti sesuatu hal ini bukan hal yang ditentukan Tuhan, satu kecelakaan atau satu keburukan. Karena Tuhan tidak menentukan kita untuk celaka. Dia tidak menghendaki kebinasaan, kan ada ayatnya. Silakan jelaskan dulu ini. Silakan. Kalau Ya. kita belajar teologi nih, Pak. Oke. Hermeneutika eksegesa. Terus ya. Kita akan menemukan bahwa Alkitab itu perlu didekati dengan banyak pendekatan. Oke. Yang sifatnya pluralistik teologi. Ya. Tadi Pak Michael mengklaim sebuah pendekatan analogikal konteks tentang Oke. bapak anak nih, bapak anak. Oke. Saya ingin sampaikan begini Pak. Di eksegesa nih, hermeneutika sangat dilarang keras kita gini. Semua komponen analogi itu yang kita angkat itu nantinya kita akan coba pasangkan kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya Yesus pernah ngomong, di manakah orang tua yang anaknya meminta ikan dikasih ular, meminta roti dikasih batu. Pada konteks itu iya, setuju. Jadi memang kasih seorang ayah itu dipasangkan kepada bapa. Tapi ingat baik, kasih seorang ayah seperti apapun dia tidak punya kedaulatan untuk menerbangkan anaknya ke Amerika, Pak. Nggak ada. Dia tidak punya kedaulatan menjadikan anaknya tiba-tiba jadi konglomerat. Nggak ada, Pak. Jadi ini Bapa manusia yang punya kasih ini, Pak, ya sepantas kasih, iya. Tapi jangan serta-merta secara paripurna yang melekat sama Bapa yang manusia yang berdosa ini kita lekatkan kepada Bapa. Itu stigma teologis namanya, Pak. Kita perlu lagi. Saya mau bertanya sama Pak Kay. Pak Kay punya pandangan predestinasi? Sekali selamat tetap selamat atau segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan atau seperti apa? Jadi gini Pak, ini dari dia punya frase ini kan bertalian. Dari kecelakaan nih. Dari kecelakaan kan kecelakaan ditentukan oleh Tuhan atau enggak kan begitu. Jadi pemirsa yang menyaksikan ini ketika mengalami kecelakaan, kita harus
tahu untuk berpikir apakah ini menjadi satu rancangan Tuhan yang membuat kecelakaan atau karena kelalaian manusia. Lalu bagaimana mengalami mujizat. Jadi kan kita sedang membahas nih. Jadi menurut saya tadi bahwa Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan. Jadi kecelakaan itu karena kelalaian. Nah, tapi Tuhan memberikan kesembuhan mujizat nih buat Pak Kay. Nah, sekarang Pak Kay punya pandangan bahwa kecelakaan itu ditentukan oleh Tuhan. Nah, jadi saya mengkaitkan ini dengan predestinasi adalah apakah Tuhan sudah menentukan semua jalan kehidupan manusia dan Tuhan sudah berdaulat dengan itu dan memberikan keselamatan yang pasti yang tidak tergoncangkan. Gimana menurut pandangan Pak? Begini Pak Dikit, ini intermezzo ya. Ya. Kira-kira kalau tujuan Tuhan untuk mengembalikan otak saya pada posisi awal. Oke. Pak, saya nggak diamputasi, saya nggak jadi gila. Itu kan tujuan Tuhan, Pak. Oke? Itu tadi. Terjadi nggak hal ini jika tidak kecelakaan? Kan nggak mungkin terjadi, Pak. Itu materan tuh loh. Ini sebab akibat kausalitas konteks itu seperti itu. Celaka. Tuhan saya. Ini kan sudah Tuhan. Oke, tapi abaikan itu. Oke. Kita nanti sudah seragam lah. Oke. Jika Pak Michael sepertinya tidak memaksa ya. Secara alamiah diskusi ini kita berlangsung nyerempet ke masalah keselamatan. Oke. Konsep tentang keselamatan itu Pak perlu dipandang, dilihat secara paripurna dari Dia sang soter, Dia sang penyelamat, Dia yang secara utuh, secara paripurna yang mengerjakan karya itu, Pak. Contoh nih. Kira-kira kalau di Manado itu kita kenal ada perusahaan tela, batu bata nih, batu apa ini ya kayak ini mungkin. Ini analogi ya Pak. Kira-kira ada nggak batu tela ngomong sama yang bikin dia, Pak tolong bikin saya ukurnya gini. Oh nggak ada. Nggak ada. Ini analogi Pak. Ada ayatnya kan, tukang priuk. Nggak ada yang lupa. Priuk tidak. Sekarang gini Pak. Coba kita bayangkan betapa sangat lucunya, sangat nggak mungkin kita yang bejana ini suka ngomong sama dia sang penjunan ilahi untuk loh. Kok gini, kok gitu, kok gini kan lucu Pak. Jadi keselamatan itu masalah soteriologi itu Pak Michael. Bagi saya perlu dipandang, dilihat, dikaji, dimulik dari sudut pandang dia. Karena kalau kita dari sudut pandang dia selesai. Anugerah amazing. Oke. Selesai Pak. Jadi saya akan menemukan banyak orang itu yang ketika dia mengalami kecelakaan. Saya Pak ngopi ya. Iya silakan. Ketika dia mengalami kecelakaan, dia berkata bahwa kecelakaan ini dari Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Padahal kelalaian dia. Bentar, Pak, sebentar. Ya. Jadi saya memperhatikan begitu banyak orang dalam perjalanan hidupnya selalu berkata Tuhan sudah atur. Kemiskinan Tuhan sudah atur. Kecelakaan Tuhan sudah atur. Penyakit Tuhan sudah atur. Jadi seolah semua yang buruk pun itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, saya boleh melihat dari beberapa ayat firman Tuhan bahwa Tuhan itu hanya mengatur satu hal yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kebinasaan dan dia tidak menghendaki satu orang pun binasa. Jadi miskin bukan dari Tuhan. Tuhan nggak pernah mau bikin kita miskin. Tuhan itu berkati kita anak-anaknya. Tapi miskin terjadi karena keputusan kita. Misalnya kecelakaan itu. Bisa jadi ya yang mengendara siapa? Nah bagaimana dengan ketika lari kencang begitu? Tapi Tuhan masih punya anugerah menolong kita. Nah kalau menurut pandangan Pak Kay, apakah kemiskinan itu dari Tuhan? Apakah kecelakaan itu dari Tuhan? Atau seperti apa? Saya lihat nih Pak. Okay. Dari tadi Pak Michael sebetulnya sudah ada pada satu rel yang lain masalah keselamatan, soteriologi nih.
dalam korelasi supremasi anugerah Tuhan. Tapi masih balik di kecelakaan. Balik kecelakaan. Ya, karena dasar awalnya kan dari situ. Kan dari pandangan Saudara, pakai ini. ada satu Oke. ayat di kitab Roma. Oke, iya. Ada satu ayat di kitab Roma, Paulus dalam sebuah karakter yang melekat kepada dia ngomong gini, Pak. Itu Tuhan, dia mengasihi Yakub, Membenci Esau. sebetulnya jangan dibilang kalimat itu, diam aja. Nanti saya bilang. Oke, terus. Jadi dialektikanya jelas, Pak. Saya gini, saya ingin menggolkan sebuah ide yang supremas gini. Oh, ya. Itu Tuhan itu, dia tidak akan keberatan kalau kita ngomong seperti itu. Kita yakin banget. Cuma karena memang kita manusia makhluk moral yang, dia Tuhan yang maha, Tuhan yang mengampuni. Tuhan berdaulat kok. Ada kan pujian bilang ini, Pak, engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Berdaulat. Berdaulat. Oke, sekarang. Okay. Kenapa ini kedaulatan yang begitu otonomi ini, kita coba bikin elastis dengan karakter kita. Ini enggak. Saya mencurigai, Pak, yang seperti ini Tuhan kita berbeda. Tapi semoga sama. Semoga ya. Oke. Cuma sudut pandang aja, sudut pandang. Iya. Kita sama-sama pendeta nih, tapi lihat nih ya. Apakah Tuhan kita sama? Sekarang gini, saya tanya, kan belum dijawab. Silakan. Apakah miskin itu dari Tuhan? Yes. Apakah sakit itu dari Tuhan? Apakah kebinasaan itu dari Tuhan? Bisa dijawab. Iya atau no? Gini, yes or no dulu. Tunggu, Pak, jawab dulu. Saya bikin kajian dulu, Pak. Jadi gini. Apa coba? Itu Tuhan itu, Pak. Jadi Tuhan kasih miskin. Iya, ini kan dulu. Saya penjelasan. Okay. Dia kan sang kausa prima nih. Oke. Dari pendekatan kausalitas teori, dia itu penyebab semua apa yang ada. Kitab Yohanes 1 ayat 3 bilang, diri dia, bagi dia, semua dari dia, Pak. Semua yang baik. Taruh. Bukan yang boleh buruk. bisa, saya baca ayat. Boleh, nanti saya baca ayat juga. Saya baca kitab Yohanes 1 ya. Saudara-saudaraku, ini hal yang sangat menarik karena kita harus belajar bahwa apakah ketika kita mengalami kecelakaan itu dari Tuhan atau dari kelalaian kita, apakah semua ditentukan oleh Tuhan? Nah, kita belajar sekarang ini. Yohanes 1 ayat 3 dia ngomong ini, Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, Pak. Sorry. Okay. Dari frase-frase diksi yang ada di ayat ini, Pak, nggak ada konotasi kata yang baik. Di mana ayatnya? Ini Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke, ini terikat, variabel terikat, Pak. Okay. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Sorry, Sal. Tidak dari frase pembentukan diksi di kalimat ini, Pak, nggak ada kata yang baik. Nah, dalam kitab Kejadian, itu harus baca terus. Iya, terus. Dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Dia berkata, segala sesuatu itu baik. Nah, dalam ayat itu kita lihat Dia menjadikan terang. Ya, jelas, jadi gini, jelas. Tuhan itu tidak ada satu hal yang jahat. Tuhan itu hanya ada kebaikan. Tar, boleh, Sar? Tunggu. Sabar dulu. Sabar dulu. Ada satu hal yang harus dikanter nih. Sekarang tunggu. Ya, sekarang begini, Pak Kei. Saya tanya, apakah miskin, kecelakaan, penderitaan adalah dari Tuhan? Jawabannya iya atau enggak? Saya tunggu jawabannya ya. Saya jawab ya. Miskin dari Tuhan? Ya. Oke. Baru saya jelaskan. Tunggu. Itu satu pertanyaan. Pertanyaannya kan ya. Sekarang saya tanya. Apakah manusia sudah ditentukan segala perjalanan kehidupannya? Ya atau no? Yes. Kenapa kita begitu takut mengklaim seperti ini?
Oke, lagi ini seru ini. terus. Kalau saja mungkin Tuhan itu ada pada sebuah figur sosok yang ada pada dunia birokrasi, Pak. Kita bisa komplain. Dia yang mengatur kok. Sedangkan neraka oleh dia dijadikan, kenapa kita harus komplain? Jadi Tuhan itu Pak ketika dia menciptakan alam semesta yang dalam bahasa Latinnya creatio ex nihilo nihil fit, Pak. Oke. Dia menciptakan dari substansi yang tidak ada, yang nihil, dari Adam. Nah, ada sebuah teori Pak, ketika Allah di Bapa dia menciptakan alam semesta, dia menyerahkan sistem alam ini pada otonomisasinya. Saya agak sepakat. Jadi gini Pak, orang yang rajin berdoa tapi malas, masih lebih baik orang yang malas tidak berdoa tapi rajin kerja. Saya ulang. Orang yang rajin berdoa puasa tapi malas kerja, masih lebih baik orang yang tidak tahu berdoa yang penting rajin kerja. Kenapa? Karena otonomisasi, rekomendasi, hukum alam pasti memberkati dia. Sekarang, kalau dia misalnya dia nggak mau kerja, biar pintar berdoa, Pak. Dia nggak diberkati. Nah, kalau misalnya ini dari cikal bakal, dari cikal bakal otonomisasi hukum alam ini dari sang empunya sistem jagat raya alam semesta, dari Tuhan dong. Kan mata rantainya jelas, silogismenya. Jadi semua diatur oleh Tuhan. Kalau misalnya, saya lagi begini, kalau kejahatan itu dari iblis, ini logikanya, Pak, logika murni. Dari iblis kejahatan. Sekarang manusia di dunia ini, Pak, sedikit yang berbuat baik, yang banyak pasti jahat. Kalah dong Tuhan sama iblis. Nah kalau seperti kan kita akan menemukan sebuah stigma analisa teologis yang kok Tuhan bisa kalah logikanya ya. Tapi karena bagi saya segala sesuatu Tuhan yang setting berdasarkan kedaulatan dia, pujian tadi bilang engkaulah Tuhan, engkaulah Raja yang berdaulat atas hidup kita, kan selesai. Apa yang ribet? Saya memang lagi berdoa supaya Pak Michael kesempatan ini kairos Tuhan Pak. Waktu itu untuk bisa mencerahkan logikanya Pak Michael mungkin agak sedikit lebih step dan lebih naik. Semoga memahami konsep ini. Ya, jadi saya itu punya satu pandangan bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas. Tuhan memperhadapkan manusia kutuk dan berkat. Nah, kita mau pilih yang mana? Jadi Tuhan itu tidak pernah menentukan kita untuk binasa. Tuhan tidak pernah menentukan kita untuk hidup hancur. Tapi itu semua dari pilihan-pilihan kita. Kita ini bukan benda mati. Kita ini manusia yang hidup, yang Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Kita bukan diciptakan seperti robot, yang segala sesuatu Tuhan sudah atur. Dalam perjalanan kita, ada kedaulatan Tuhan, segala yang baik. Segala yang baik. Bahkan di tengah kegagalan, kehancuran, kejatuhan, Tuhan ada untuk menolong kita. Tapi kegagalan dan kehancuran Tuhan gak pernah buat itu untuk kita. Jadi kalau bicara untuk Pak Kay bilang naik level dari setiap pemahaman kita gini, semua orang punya belief system. Sistem kepercayaan. Nah, jadi sistem kepercayaan kita itu nggak bisa disamakan. Nggak bisa. Lalu Pak Kay nggak bisa bilang bahwa Pak Kay lebih di atas dari saya kalau dari sistem kepercayaan. Nah, dalam pandangan ini kita kembali ke Alkitabiah. Biblical. Oke? Kembali kepada Alkitab. Kalau Tuhan menentukan kita untuk binasa, Tuhan menentukan sebagiannya selamat, dan manusia tidak ada sama sekali usaha di dalamnya, ini hanya menjadi usaha Tuhan, oke? Keadaan manusia berarti adalah sesuatu hal yang sudah ditakdirkan. Begitu kan ya? Nah, tapi Tuhan itu memperingati kita dalam perjalanan hidup, supaya kita berhikmat. Tuhan berkata, ya, kamu harus tahu membedakan musim. Tuhan juga berkata kepada kita, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu.
Jadi Tuhan berkata kepada kita banyak hal untuk kita belajar. Jadi ada sesuatu hal yang kalau terjadi sesuatu hal yang buruk, itu bukan dari Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kita kalau kita mau bangun sesuatu, kita harus berpikir. Kita harus menghitung. Berarti sesuatu hal di depan sana itu kita nggak bisa bawa karena Tuhan lagi kalau kita ada di dalam kehancuran. Karena Tuhan itu sudah menyiapkan satu hal yang baik, bahkan dia sudah mati bagi kita. Sudah selesai. Gitu. Tinggal kita yang menjalani. Untuk kita mau miskin atau kaya, itu dari kita. Kita harus berjuang. Kita harus bekerja. Kalau ditentukan, kenapa kita harus bekerja? Kenapa kita harus berjuang? Nah, oke, silakan Pak. Silakan. Begini Pak, saya coba menciptakan dasar pemikiran yang komparasinya. Oke. Nanti kita Kembali ke Alkitab ya. Alkitab. Oke. Dalam sebuah kisah di kitab Injil Pak, Ya. Yesus dia coba menyampaikan sebuah perumpamaan. Yeah. Ini pendekatan perumpamaan. Dibilang ada seorang raja yang bikin pesta nih. Dia panggil orang-orangnya, kamu pergi ke ini cari orang, undang semua. Tapi nggak mau orang datang, nggak mau datang. Panggil lagi orang-orang ini perempatan, bilang, nggak datang. Ya, ya. Tiba-tiba di pesta itu dalam konteks perumpamaan datang satu orang yang tidak pakai baju. Betul? Raja marah. Kenapa kamu tidak pakai baju? Ini apa kamu ini? Jadi begitu kan bahasa. Orang Belanda bilang, siapa yang suruh anak kamar? Aduh, sembarang anak ini. Ya. Ini tangkap, ini orang tangkap, buang dia ke dalam kegelapan, di sana ada kertas gigi dan tangis, Pak. Ayat itu, Pak, kisah itu dibuat sebuah konklusi, kalimat gini. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, kalau kita memahami prinsip hermeneutika, Pak, perumpamaan itu dilarang keras kita coba menciptakan pluralisme konotasi atau arti pokok pikiran. Itu dilarang, jangan. Setiap perumpamaan Pak Michael itu hanya diwajibkan kita mendapatkan satu pokok pikiran. Oke. Sekarang, saya coba ngulik ini dasar perumpamaan ini Pak. Ini apa ini punya? Oh, dia punya pokok pikiran satu Pak Michael. Raja itu berdaulat. Dia yang suruh panggil aja siapa yang datang nggak pakai baju dibuang. Kan lucu. Jadi ini sebuah perumpamaan yang ketika dipasangkan kepada Tuhan yang punya ide segala ide itu, Pak. Kenapa sih kita harus takut ngomong Tuhan berdaulat? Dia memang dia berdaulat. Jangan dipotong. Oke. Terus. Sekarang, kalau misalnya kita Filipi pasal 3:2 ayat 13 gini. Filipi pasal 2 ayat 13 bilang gini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan maupun kehendak. Oke. Sekarang, kalau kita dipaksa disuruh Tuhan untuk merespon kasih karunia Dia, sementara ini niat, ini kehendak, ini I will, ini obsesi ini dari Tuhan. Terus di mana kehendak kita? Di mana peran kita, Pak? Kalau sebenarnya dari Dia. Saya jawab. Karena Anda bertanya. Ini belum selesai. Dia belum. Jadi kalau sudah selesai, jangan bertanya dulu, biar saya jawab dulu. Jadi kalau misalkan yang gini, sorry, saya kasih namanya Mas, Bang. Ricardo. Saya kasih nih handphone. Ini sama kamu aja. Sekarang, Ricardo punya kemauan atau tidak mau, saya yang atur. Saya yang buat Anda mau handphone ini. Terus peran Anda di mana? Saya kasih karunia. Anda mau atau tidak tergantung saya. Kan begitu kalau saya firman. Semua karena Dia. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong kita yang punya respon, iya benar banget Pak. Cuma problematika teologinya ini yang merespon ini juga karena Dia yang bikin kita mau. Alkitab bilang, Pak, akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang pilih gua nih, kata Tuhan. Jadi di mana kita punya kehendak? Di mana kita punya potensi?
Semua karena dia yang mengerjakan. Kita respon, kita nangis, kita minta ampun karena dia yang suruh kita minta ampun. Jadi kalau misalnya, tapi gini Pak, kita mesti bedakan. Saya setuju dengan konsepnya Mike, tapi pada batas gini. Tapi kita punya tanggung jawab moral, iya. Oke, Ini dia. Gini Pak, sorry saya potong nih ya. Siap. Menurut Pak Pendeta K, keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Oke. Enggak, jawabnya Jangan dulu. Kalau misalnya yes, dulu. or no. Saya harus ngomong dulu punya Gitu. dasar supaya. Jadi gini. Kalau yes, jelaskan. Kalau no, jelaskan. Validitas sebuah ide itu Pak di metodologi nih. Tunggu. Konklusinya, jangan begitu. Pertanyaannya begini. Konklusi jelas menurut dulu. Pak Kay, dan biar nggak muter tuh, dia muter Iya. nanti. Jadi menurut Pak Kay, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Kalau bisa jelaskan, kalau tidak jelaskan. Jawab dulu yang di awal baru. Keselamatan itu tidak hilang Pak. Tidak bisa hilang, jelaskan. Gini, kita perlu memahami bahwa ada aliran yang berkembang Aliran apa itu namanya? yang disebut dengan konsep Arminianisme Oke, dengan Calvinisme. itu predestinasi. Keselamatan itu Pak, yang kerjakan Tuhan loh. Bukan gereja. Iya, Tuhan yang kerjakan. Kerjakan. Terus? Kalau dia yang menyelamatkan kita, tiba-tiba dibatalin, kan lucu. Logikanya kita pakai namanya dia logika murni, nggak usah kita terlalu ribet. Kalau ini seorang anak ini anak saya, ya anak saya, selesai. Apa yang mau dipermasalahkan? Anak saya, kecuali anak angkat. Mungkin, ini dari pihak ini, anak saya. Cuman memang kita perlu memahami begini Pak. Dalam kehidupan kita orang percaya itu ada yang disebut dengan tanggung jawab moral. Oke? Itu berbeda yang tadi. Jadi keselamatan itu dikerjakan oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Jadi nggak bisa hilang. Kalau orangnya tinggalin Yesus gimana? Kalau. Tunggu dulu. Kalau orang tinggalin Yesus gimana? Berarti dia tidak diselamatkan. Berarti hilang dong. Enggak. Cuma kelihatannya. Ayo gimana? Cuma kelihatannya. Jadi gini, Tuhan Yesus bilang, ya kan, setialah sampai akhir. Kamu akan menerima mahkota kehidupan. Nah kalau orang nggak setia? Sekarang saya balik, Pak Michael. Yang memampukan orang setia siapa, Pak? Yang memampukan orang setia? Bilang aja, nggak usah banyak. Bilang Tuhan yang memampukan. Selesai. Tunggu. Jawab dulu. Gini, yang memampukan orang bisa setia, ya, itu dari kerjasama pikirannya. Ya, kerjasama pikirannya untuk berjalan bersama dengan pikiran Tuhan. Betul, Pak. Misalnya contoh. Bagaimana kita kuat kalau kita nggak baca firman? Oke? Bagaimana kita bisa setia kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau keselamatan itu sesuatu hal yang sudah dipatenkan, untuk apa manusia berusaha? Yang tadi saya ngomong sama Pak Michael, kita mesti bedakan begini. Kita sementara mengerjakan keselamatan, ataukah kita ada pada sebuah fase tanggung jawab moral sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu berbeda, Pak. Jadi, kalau misalnya anugerah kasih karunia itu dia butuh usaha manusia, saya jamin surga kosong, Pak. Nggak ada orang yang mau surga. Ini mestinya anugerah yang begitu, yang super superior ini, kenapa disandingkan dengan masalah moral manusia? Ini stigma namanya. Jadi bagi saya, pada batasan kepentingan berteologian, nah ini yang saya ngomong, ya Pak, bahwa kita mesti jujur. Ketika kita punya landasan berteologi seperti apa, itu yang kita bicara. Meskipun kita juga harus memahami bahwa pada prinsip mana
Ada gereja yang punya doktrin tertentu yang kontradiksi. Dan saya cenderung ada di situ, Pak. Oke. Tapi saya harus punya sebuah otonomisasi berpikir bahwa ngomong apa adanya. Bahwa ketika kita belajar, kita berpikir dalam pertimbangan intervensi Tuhan. Kalau keselamatan itu, anugerah itu butuh respon manusia. Yang notabene-nya potensi untuk merespon itu juga dari Tuhan loh. Surga kosong, Pak. Pemasmur bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Perkenanan itu dari Dia, Pak. Apabila ia jatuh, Nggak terletak. oke. Ya. Karena Dia yang menopang, Pak. Sebab Tuhan menopang. Sedangkan papa saja jaga anaknya balita untuk belajar jalan nggak jatuh. Apalagi dia sang empunya serba sekalian alam, jagat raya, surga dan dunia. Dia yang topang, dia nggak jatuh. Apabila ia jatuh, tapi nggak tergeletak. Kenapa? Ada tangan Tuhan menopang, Pak. Nah, sekarang ini, mari kita lihat dari frase ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, sementara perkenanan ini bisa ada karena Dia. Orang ngomong ini, Pak Pendeta berarti orang ngomong ini, Pak Pendeta berarti manusia kayak robot. Ya kalau robot di tangan Tuhan kenapa tidak? Robot kan di tangan Tuhan yang atur kok. Bukan manusia yang setting dia punya tombol. Kalau misalnya robot kita seperti robot tapi yang ngatur Tuhan, itu jauh lebih bangga, Pak, daripada kita berusaha dalam nggak ada yang sampai surga. Tuhan itu, Pak, bekerja paripurna. Selesai. Dia mengerjakan penebusan, dia jaga orang percaya. Tapi kalau ada yang kelihatan dia setia, tiba menghina, berarti dia nggak dipilih. Nggak diselamatkan, selesai kan? Ya. Ayo, Pak Michael. Anugerah itu perlu dipandang, dilihat dari perspektif Dia yang mengerjakan. Jadi gini. Di Alkitab itu contoh ada Demas. Betul. Demas itu dulu rasul. Ya kan, berarti dia dipilih dong. Tapi pada akhirnya Demas mencintai dunia. Ya kan? Rasul Paulus katakan, Demas mencintai dunia. Nah, Alkitab mengajarkan kalau kita mencintai dunia, kita akan binasa. Karena kita harus mencintai Tuhan. Nah, di dalam perjalanan kehidupan, bukankah kita diajarkan tentang ketaatan? Bukankah kita diajarkan tentang iman? Bukankah kita diajarkan tentang kasih? Nah, jadi ada hukum. Kalau dalam perjanjian lama hukum Taurat. Perjanjian baru hukum kasih. Untuk kita bisa mengikut Yesus, mengasihi Dia, ada perintah. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, jadi manusia itu ada kerjasama manusia dengan Tuhan. Itu Tuhan itu punya rancangan itu, Dia mengajak kita berjalan bersama gitu. Dia nggak buat kita itu seperti patung atau seperti robot. Betul. Tapi Tuhan itu menciptakan manusia itu ketika Allah menjadikan Adam, Adam disebut anak Allah. Berbicara hubungan. Tuhan itu selalu menjelaskan tentang perjalanan bersama. Hubungan. Jadi Tuhan itu nggak menciptakan semuanya itu Tuhan yang atur dan kita tidak ada sesuatu hal yang kita kerjakan. Misalnya kerjakanlah keselamatanmu. Jadi Tuhan membawa hubungan kita dengan Tuhan itu, Tuhan bawa kita kepada satu hubungan. Kekristenan bicara hubungan. Jadi tidak hanya di satu pihak. Tuhan mengajarkan kita bagaimana ada kerjasama dari kita. Ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Ada hal yang harus kita perjuangkan. Jadi Tuhan nggak bikin kita seperti robot. Sudah? Cukup? Cukup. Oke. Saya punya anak yang sulung, Pak, namanya Tio. Oke. Nanti sebentar Tio dari kampus, tolong cuci mobil ya. Ini pekerjaan nih, perintah. Papa kasih 50, sebentar pergi mana lah. Yang penting ada uang data untuk data. Sekarang,
Saya sudah kasih uang sama dia 50.000 dengan perintah sebentar cuci mobil ya, kakak. Siapa? Pulang kampus cuci mobil. Sekarang, waktu dia pulang dari kampus, Pak, dia diwajibkan cuci mobil karena udah dibayar. Berbeda, Kak, nanti sebentar cuci mobil, Papa kasih uang 50. Gitu. Jadi kalau yang tadi Pak Michael ngomong masalah usaha, ya setuju, itu banget, saya setuju banget. Kita berusaha, kita berjuang. Tapi dasar perjuangan kita itu Pak bukan lagi mengerjakan keselamatan. Tapi justru sebagai tanda kita diselamatkan. Iya. Sebetulnya saya menangkap ada indikasi pemikiran, ada keseragaman berpikir. Cuma Pak Michael yang lagi coba memutar. Tahu? Tapi nggak apa-apa lah. Supaya ada yang lebih. Iya. Ya kan? Iya. Jadi mesti dibedakan, Pak. Oke. Anak saya yang melihat ini dan anak sudah belajar. Yang sulung ini dia cuci mobil karena sudah mendapatkan 50.000 dan dia mengerjakan cuci mobil karena dijanjikan untuk dapat 50. Beda, Pak. Okay. Jadi karena kita gini. Jadi kalau kita kelihatannya berjuang, kita pergi ke ibadah, kita melayani, kemana kita berjuang, kita buka yang podcast seperti ini untuk kemuliaan Tuhan. Ini justru sebuah refleksi usaha yang dasarnya kita tahu kita diselamatkan. Beda kita melayani cari keselamatan itu salah, nggak tepat. Ya, kita sudah diselamatkan. Maka kita mesti walaupun menghargai keselamatan, menjaga keselamatan. Walaupun kita mesti tahu gini, untuk kemampuan kita bekerja ini, karena anugerah itu yang kuatkan kita. Betul. Jadi yang mendorong anak saya cuci mobil bukan karena perintahnya lagi, tapi karena uang. Papa kasih 50. Itu yang mendorong dia cuci, bukan karena perintah doang. Jadi karena kita sudah diselamatkan, mendapatkan ya kerjakanlah dengan baik. Jadi gini. Sepakatnya. Tunggu dulu. Tuhan Yesus berkata kepada Yerusalem, Yerusalem, berulang kali aku mau menyelamatkanmu. Memanggil kamu. Seperti induk ayam yang mau mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayap. Tapi kamu tidak mau. Oke? Jadi Tuhan itu mau menyelamatkan, tapi mereka yang nggak mau. Kenapa tidak mau, Pak? Kenapa tidak mau? Pilihan mereka. Bukan. Saya gini, Pak. Ntar ya, saya kasih intermezzo ya. Ini saya lagi ngomong di sini dalam kepentingan berteologi nih, Pak ya. Kepentingan teologi. Tapi jujur saya kalau misalnya kita untuk kepentingan nama Tuhan dimuliakan yang tadi, Pak. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, saya harus ngomong seperti apa, kata konsep yang lain. Jadi fleksibilitas sebuah konsep itu perlu dijalani memang. Tapi kalau kita bicara dari perspektif berteologi ya Pak, dalam ranah soteriologi, teologi kalau kita mempertahankan sebuah hal yang sifatnya doktrinal, ya iya saya juga. Tapi gini, kita juga perlu menghargai kepentingan berteologi ya. Harus diberikan juga. Sekarang sebelum ini kan kita mungkin akan ada 2 sesi nanti ke depan, ya. Berarti pandangan Bapak ini adalah sesuatu hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Lalu berbicara mengenai, Bapak pernah dengar tentang hyper grace? Pernah banget. Ya, jadi manusia ya apapun yang dia lakukan tetap selamat begitu. Oh salah. Gimana? Coba jelaskan dulu ya. Bagi saya hyper grace itu istilah yang biasa aja, nggak ada yang terlalu menggelitik, biasa aja. Terus? Karena hyper ini kan dibesar-besarkan. Hyper ini istilah manusia yang mau disandingkan dengan grace yang ini kasih karunia atau anugerah ini kan dari dia sang empunya. Masa kita keberatan istilah ini kan biasa aja konotasinya. Ini terlalu superior banget nih mau dipasangkan begini kan nggak cocok. Justru kalau kita ngomong itu anugerah atau kasih karunia itu istilah amazing, istilah besarnya anugerah, hyper pun
biasa aja. Kalau kita memahami terminologi, teologi dari istilah ini, Pak, anugerah kok. Ya, jadi begini, kalau orang itu dia diselamatkan, Pak, sederhana, dia pasti hidup kudus. Orang yang diselamatkan itu dia pasti hidup setia sama Tuhan. Nggak jadi orang yang pemberontak sama gembala. Dia pasti bagus. Itu aja tandanya kan. Tapi kalau dia nggak setia, justru dipertanyakan. Gitu. Kan soal kita bilang kan semua Yesus bilang ini. Sebab dari buahnya kamu dikenal orang. Jadi kalau misalnya dia itu ditentukan Tuhan untuk selamat. Kan Alkitab bilang begitu, Pak. Sorry nih, pujian kita dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu. Ditetapkan Tuhan. Kita seringkali cuma pintar berteori lewat pujian. Oh, nyanyinya, oh. Kenapa gitu? Contoh nih, orang bersaksi Pak di gereja kita. Saudara-saudara, saya sangat percaya ini semua karena kemurahan. Lu di mana? Kan semua karena kemurahan. Lu di mana? Kan nggak ada. Coba logikanya. Kita ngaku jujur ini semua, nangis lagi. Oh, dengan kemurahan Tuhan, semua karena anugerah. Terus kamu jadi mana? Kan nggak ada. Sekarang faktanya kita seperti membantah. Oh, nggak bisa, Pak. Semua karena Tuhan yang atur. Ribet-ribet sekali. Jadi kalau orang dia mengklaim dia orang pilihan, yes orang pilihan. Dengan apa? Ini instrumennya. Instrumennya dia hidup, dia seperti apa maunya Tuhan. Dia setia melayani, nggak jadi orang yang pembangkang, nggak orang pemberontak di pelayanan, buahnya bagus, itu kan keren. Daripada kita ngomong, oh kita mesti mengerjakan keselamatan, nggak mampu keselamatan dikerjakan, nggak mampu, Pak. Itu Masa kita kerjakan keselamatan yang Tuhan kan, iya betul, tapi itu bahasa firman yang notabene-nya kalau kita sudah diselamatkan, buktikanlah kepada dunia kita diselamatkan, kita sudah, kita yakin lah. Kalau orang bilang gini, contoh nih, misalnya, sekali sebut suatu gereja, nama gereja, yes, iya, banyak selenggan otonomisasi gereja aja yang punya kekurangan, kita berani ngomong seperti itu. Masa keselamatan dikerjakan oleh dia mempunyai semua dengan darah yang menebus kita yang sempurna, kita takut ngomong sekali itu. Kan lucu. Nah jadi, thank you Pak Kay buat pandangannya ya. Jadi kita semua memang harus bisa belajar dengan baik. Kita mengerti soal anugerah, kita mengerti soal keselamatan, dan kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dari setiap pandangan yang Pak Kay sampaikan ya tentunya bisa direnungkan dari pertanyaan-pertanyaan saya atau pandangan pun yang saya berikan, silakan dari setiap pemirsa untuk merenungkan ini. Karena memang ini sering dibahas ya, dan banyak orang malah bingung juga dengan hal-hal yang seperti ini. Misalnya contoh sekali selamat tetap selamat, lalu hyper grace, dan ada banyak hal lagi. Nah, dalam kacamata saya, ketika saya mempelajari firman, saya lebih mendapatkan perjalanan percaya kepada Tuhan itu kita akan masuk kepada hubungan. Jadi hubungan itu bukan hanya dikerjakan oleh satu pihak, tapi kedua belah pihak. Makanya firman Tuhan itu selalu berkata bahwa hubungan antara Tuhan dan umat itu seperti suami dan istri. Juga dikatakan sebagai ayah dan anak. Jadi kalau bicara suami dan istri, ini ada upaya dari kedua belah pihak. Upaya dari kedua belah pihak inilah yang harus kita tahu bahwa gini, Tuhan punya satu karya yang besar, yang gak bisa dibatalkan. Karya keselamatan dia, karya anugerah dia diberikan kepada kita. Tidak bisa dibatalkan ya Pak ya? Sebentar. Tapi di sini kita ini adalah butuh untuk menjalani, kita masuk kepada destininya, kepada rancangannya. Karena kita yang akan memilih untuk masuk kepada hubungan itu. Allah menjadikan manusia pertama itu bicara hubungan. Saya pakai, kita dipulihkan, diampuni dosanya. Supaya apa? Hubungan. Nah saya mau menjalani hubungan saya dengan Tuhan itu supaya baik.
Tapi dia punya cinta kepada saya besar. Dan saya harus memastikan saya harus terus mencintai dia. Karena dalam hubungan itu ada yang namanya perceraian. Oke? Tuhan bilang, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Oke? Lalu pada hari terakhir Tuhan akan jujur nih. Dia katakan, aku tidak mengenal kamu. Ini arti daripada hubungan yang terputus. Hubungan yang terputus. Nah jadi kita itu perlu menjaga hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan menghargai kasih karunia Allah. Misalnya saya dengan Pak Kay berjalan. Kita jaga hubungan ini sebagai seorang saudara. Dalam pandangan mungkin bisa berbeda. Tapi dalam satu tujuan, mungkin kita punya tujuan ada hal-hal yang sama. Yang kita bisa kerjasama. Tapi menjaga hubungan itu adalah hal yang penting. Nah jadi dalam pandangan saya, apapun yang kita alami, ya, saya coba mempelajari kebenaran bahwa Tuhan itu mau supaya kita tetap terhubung dengan Dia. Dan Tuhan itu tidak pernah mau jauh dengan kita. Kalau setiap pemirsa mungkin ada yang mengalami kecelakaan, sakit, berdoa sama Tuhan dan tetap terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana indah. Dan firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan itu nggak pernah gagal. Biarlah kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Jadi terima kasih Pak Kay dan kita akan berdoa saat ini buat setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin kita akan lanjut lagi ke depannya karena kita tidak terasa sudah sejam saya lebih. ntar bisa bicara tuh, bisa closing. Oh mau closing, silakan. Ada closing dari Pak Kay ini. Jadi begini, saya lagi ngomong siap tadi panjang lebar. Terima kasih untuk pemirsa yang sempat dengar tayangan ini, kepada Pak Michael yang keren ini. Kami berbeda, saya tidak berambut, beliau agak panjang. Ini semua pengaturan Tuhan tentunya. Gini, saya sementara ngomong hari ini di tempat ini lebih punya tendensi pada kepentingan berteologi ya. Tapi I'm sorry nih, kalau misalnya ada pernyataan-pernyataan agak mungkin pandangan Anda radikal, agak liberal, kemudian menjadikan Anda orang-orang yang tidak punya pertimbangan lebih dan langsung menangkap mentah-mentah statement saya, I'm sorry. Tapi dapat diminimalisir kalau saya lagi ngajar jemaat, Pak. Oke. Saya lagi berkhotbah. Bapak guru juga berarti ya? Guru juga ya? Agak lain. Mungkin nih, fleksibilitasnya mesti jelas. Oke. Kan di teologi Pak ada yang namanya kontekstual berteologi. Oke. Ya itu. Tuhan itu semua udah pengaturan Tuhan. Oke. Jadi saudara-saudaraku, ada banyak pelajaran dari pembahasan ini. Ya, yang jelas Tuhan itu baik. Dia pemberi kasih karunia dan Dia menyembuhkan. Pak Kay bisa ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Saya bisa ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Dan kami tetap mau mencintai Tuhan. Kami mau melayani sampai akhir. Dulu waktu kami percaya kepada Tuhan itu baik. Sekarang itu sangat baik. Tapi yang menentukan akhir. Biar kita sampai akhir. Pasti akhir, Pak. Pasti sekali akhir. Yesus, tetap Yesus. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat tayangan ini. Kami bersyukur buat pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Bapa, bawa kami senantiasa kepada jalan-Mu, kepada rancangan-Mu yang indah, dan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau untuk terus terhubung dengan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Kami mau melayani Engkau. Pakai kami, urapi kami, jadikan kami berkat. Biarlah kami terus mau mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah kami mau terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dengan urapan dan kuasa daripada Tuhan. Engkau dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau pernah mengalami kecelakaan, sakit, penyakit, malapetaka, rancangan Tuhan itu selalu ada untuk memberikan engkau pertolongan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menolong engkau, percaya kepadanya, buka hatimu. Hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Keselamatan diberikan dalam hidupmu.
anugerah dilimpahkan dalam hidupmu. Engkau diberikan pengertian, engkau mengerti tentang Tuhan. Berkat Tuhan bagimu, berkat Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah saudaraku, sampai jumpa lagi di episode mendatang. Saya Michael Ponelo dan Pastor Kay Pangulimang. Beliau adalah seorang penginjil yang melayani, yang terus berjuang untuk memberitakan kabar baik. Tuhan berkati kita semua. Shalom.